para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin, karena ini mengobok-ngobok umat Islam, menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam, yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu? Hanya PKI, hanya PKI, hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga nyaman dengan adu domba ini. Walaupun saya termasuk orang yang tidak suka dengan itu sebutan silsilah-silsilah, tidak ada urusan bagi saya. Karena orang punya silsilah turunan siapapun, kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini, untuk apa? Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan, selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita, yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding, dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita, dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf? Novel Bamukmin adalah seorang tokoh Front Pembela Islam yang sempat menjadi Sekjen DPD FPI Jakarta. Beliau ini adalah warga keturunan Arab Yaman yang berdasarkan data, marganya memiliki haplogrup E yang berasal dari benua Afrika. Yap, betul, beliau ini bukan dari kalangan habaib. Beliau diundang sebagai salah satu pembicara di sebuah acara berkelas nasional, Indonesia Lawyer Club, yang bertajuk Gus Miftah antara bercanda dan menghina. Tak jauh beda dengan para majikannya, Novel Bamukmin berorasi berapi-api dengan semangat yang membara, baca marah-marah. Walaupun yang diutarakan jauh keluar dari topik pembahasan, seperti menguliti dirinya sendiri, ditambah bantahan dari Kiai Syarif Rahmat, membuatnya tak berkutik menahan malu. Ya kalau punya. Gelar doktor menurut asalnya hanya diberikan kepada mereka yang kuliah S3, tapi ada honoris causa. Gelar Gus, saya berpendapat bahwa gelar-gelar itu bid'ah sebenarnya. Bid'ah. Tidak ada di agama. Gelar Gus, gelar Habib, gelar apa, tidak ada di agama. Ini penting saya sampaikan, dan kita siap diskusi pertahankan ini. Tapi itu As-Sayyid Al-Habib itu dikemukakan oleh umat sebagai sebuah penghargaan. Orang yang pintar, orang soleh digelari dengan Al-Habib, dengan As-Sayyid, itu penghargaan. Pun doktor. Misalnya saya juga dapat honoris causa dari orang Batak kan. Saya orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Jawa juga. Tapi aku ketemu si Mama di Medan, di Danau Toba. Tahu sekarang jadi anakku ya. Saya punya gelar sekarang Naibaho. Padahal saya bukan orang Batak. Marga Naibaho. Kenapa orang tidak mengatakan kamu udah boleh? Ini penghargaan, ini pengakuan. Gus seperti itu, anak-anak kecil di Jawa itu Gus panggilannya kok, biasa saja. Tapi kalau misalnya Gus Miftah mengatakan nasabku ini, kalau anda merasa bahwa dia bukan turunan kiai atau tidak ada hubungan dengan Ki Hasan Bestari atau Brawijaya, ayo kita diskusi, ketemu, kita bicara, tunjukkan. Walaupun saya termasuk orang yang tidak suka dengan itu sebutan silsilah-silsilah, tidak ada urusan bagi saya. Karena orang punya silsilah turunan siapapun, kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini, untuk apa? Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita, dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Tapi kalau itu penghargaan, maafi muskilah sekarang. Jadi nanti kalau masalah gelar Gus itu ini, ya kita ketemu, kita ngobrol, tanya beliau dari mana. Misalnya ada silsilah yang ini ternyata silsilahnya bohong. Bukan cuma Gus Miftah, habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Iya dah. Sekarang dipersoalkan, dibahas oleh beberapa orang. Tapi saya tidak mau itu turun di jalanan. Ayo kita bedah masalah ini. Maka kami dengan teman-teman daripada suka mengadakan seminar nasional di UIN. Kita undang semuanya, kita coba kaji secara ilmiah. Jangan kita biarkan bola itu
terus bergulir sehingga para penonton ikut nendang bola atau penonton turun lapangannya kanjuruhan malang akibatnya itu. Karena kita membiarkan ada penonton turun ke lapangan sementara polisi tidak siap, korbannya banyak. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarman. Itu tiap hari konten-kontennya, begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah Habah, nggak bisa menertibkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarman, nggak bisa. MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin karena ini mengobok-ngobok umat Islam, menghancur belah yaitu mengadu domba umat Islam yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah, bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir, saudara, karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding, dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga, Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya mau minta bolak-balik ke Kiai Imad, jangan sekedar menggelinding di luar. Ini saya bicara langsung, ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu, jadi mohon nanti antum jawab saja satu di antara tiga tadi. Kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saegaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Utsman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke, sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai sudahlah. Ya, cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai. Tapi ini Imaduddin ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. Betul.